Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan hari ini kembali Allah pertemukan kita, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang salih yang senantiasa memperdalam, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mudah-mudahan kita yang kelak juga mendapatkan syafaat darinya. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita berkenaan tentang fi'il sahih dan mu'tal. Baik, kita buka kuliah kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il sahih dan mu'tal. Kita awali dengan sebuah takrif. Yang disebut dengan sahih secara bahasa diartikan as-sahih sihatun atau sihat. Dan sebaliknya, ya, kata mu'tal itu berarti sakit. Ya, maka dengan demikian kita fahami bahwasanya fi'il sahih ini adalah fi'il yang seluruh huruf asalnya adalah sahih atau sehat. Sedangkan fi'il mu'tal adalah fi'il yang satu atau dua dari huruf asalnya adalah huruf yang sakit. Ya, dikatakan sakit, ya, huruf itu memang dianggap udzur, bahkan berat bagi orang Arab untuk mengucapkannya. Untuk membedakan keduanya, cukup kita kuasai huruf yang sakit itu jumlahnya sedikit, cuma ada 3 saja, yaitu alif, wawu, dan ya. Selain itu semuanya huruf sahih dan sehat. Jadi inilah perbedaan takrif daripada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Adapun berikutnya pembagian fi'il sahih. Fi'il sahih terbagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il sahih mahmus, yaitu fi'il yang salah satu huruf asalnya ada hamzahnya. Terkadang hamzah ini ada di awal, terkadang ada di tengah, dan kadang juga ada yang di akhir. Sebagai contoh di sini, kata akhadha, fi'il yang ada hamzah di awal ini, kata akhadha, hamzahnya di awal, maka ini disebut dengan fa fi'il. Ya. Kemudian berikutnya dalam kata sa'ala, huruf hamzah terletak di tengah-tengah. Ya. Maka fi'il ini dinamakan mahmus ain karena hamzahnya terletak pada ainul fi'il. Atau yang ketiga, kata qara'a. Kita lihat hamzah terletak di akhir dia. Maka fi'il ini dinamakan mahmus lam karena hamzahnya terletak di lam fi'il. Inilah jenis pertama dari fi'il sahih, yaitu sahih mahmuz. Kemudian yang kedua adalah fi'il sahih mudha'af, ya, yaitu fi'il yang ainul fi'il dan lam fi'ilnya merupakan huruf yang sama. Nah, coba kita lihat ya. Maka di sini nantinya ada beberapa kaidah, terutama dalam kata misalkan ini ya, kata madada maka menjadi madda, ya, ditasdidkan. Dari kata faroro, ya, maka berubah menjadi farro. Kemudian dari kata adhidha berubah menjadi adha. Nah inilah yang kemudian, ya, antara ainul fi'il dan lam fi'ilnya sama maka ditasdidkan, ya. Adapun dalam fi'il rubai, ya, fi'il rubainya mudha'af, ya, itu adalah apabila huruf pertamanya sama dengan huruf ketiga.
Dan huruf kedua sama dengan huruf yang keempat. Jadi yang pertama sama dengan huruf yang ketiga, dan yang kedua sama dengan yang keempat. Nah, ini contohnya begini. Zalzala. Ya, ada zain huruf pertama, ya, sama dengan huruf yang ketiga. Kemudian huruf yang kedua sama dengan yang keempat. Zalzala. Ya. Atau roja atau faro. Nah, ini yang kemudian disebut dengan fi'il rubai mudha'af, ya, apabila hurufnya yang pertama sama dengan yang ketiga dan yang kedua sama dengan yang keempat. Ini disebutnya dengan fi'il sahih mudha'af, ya. Kemudian berikutnya, ya, termasuk juga bagian daripada fi'il sahih adalah fi'il sahih salim, yaitu fi'il yang seluruh huruf asalnya tidak ada hamzah dan huruf sejenis, ya. Jadi kalau fi'il sahih salim, maka dia tidak ada hamzahnya dan huruf sejenis. Contoh kata mana'a. Kemudian ada kata kataba, jalasa. Nah, ini kan tidak ada yang huruf asalnya hamzah, ya, atau huruf sejenis, maka ini disebutnya dengan fi'il sahih salim, ya. Kemudian yang kedua adalah pembagian fi'il mu'tal. Kita kembalikan ke tadi pengertiannya. Jadi fi'il mu'tal itu jika ada di antara hurufnya itu adalah huruf illah, ya, huruf sakit, yaitu alif, waw atau ya, ya. Coba kita perhatikan. Fi'il mu'tal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fi'il misal, yaitu fi'il yang fi'ilnya berasal dari huruf illat. Contoh, ya, kata wajada. Nah, ini huruf illatnya di depannya, wawunya di depan, wajada. Atau wasala. Atau kata yasaro, ini ada huruf ilahnya juga, ya, ya, di awal. Oh, yamuna. Nah, ini. Maka kalau fi'il misal itu ada kalau seandainya fi'ilnya adalah huruf ilat, baik wawu, hamzah atau ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Yaitu fi'il yang ainul fi'ilnya adalah huruf ilat. Contoh, qala. Ya, di tengahnya ada alif itu sebetulnya. Soma, sara, ba'a. Nah, ini termasuk fi'il ajwaf karena ainul fi'ilnya atau yang di tengah-tengahnya itu adalah huruf illat. Ya, ini huruf alifnya nih, ya. Huruf alifnya adalah huruf illat, ya. Kemudian yang ketiga adalah fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Yaitu fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf illat, ya. Contoh kata da'a, kita perhatikan ya, di akhir ada alifnya nih, ya, ini huruf ilat ini, karena letaknya di akhir maka disebutnya dengan fi'il nakis. Lakia, di sana dalam, ya, dan roma, di sana juga ada, dan sarwa, nah, sarwa ada wawu di sana, ya, maka ini disebutnya fi'il nakis karena huruf ilahnya terletak di akhir kata. Kemudian yang keempat ada fi'il lafif makrun, yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya berasal dari huruf illat. Ya, saya ulangi, yaitu yang mana fi'il lafif makrun ini adalah yang ainul fi'il dan lam fi'ilnya itu atau huruf yang di tengah-tengah dan yang di akhir itu adalah huruf illat. Contoh kata-kata qawiya, nawa, ayya, hawa. Nah, ini kan semuanya yang huruf kedua terakhir, ya, itu adalah huruf ilat di tengah maupun di yang akhir itu huruf ilat semuanya. Maka kalau seperti ini disebutnya fi'il lafif makrun. Atau yang kelima disebut juga dengan fi'il lafif mafruk, ya, yaitu fi'il yang fa dan lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Ya.
di fi'il lafif mafruk adalah fi'il yang fa fi'ilnya ya, dan lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Jadi kalau lafif makrun itu ainul fi'il dan lam fi'ilnya. Kalau lafif mafruk ya, itu adalah fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu adalah huruf ilat. Contoh, pada kata waqaya ada huruf waw, huruf ilat di awal dan di akhir ya. Wa'a, nah, huruf awalnya ini juga huruf ilat, akhirnya juga huruf ilat. Waliya, huruf waw di awal ilat, di akhir juga ilat. Wafa, nah, ini juga ilat. Maka ini yang membedakan antara lafif makrun dan lafif mafruk ya. Kalau lafif makrun itu huruf ilatnya ada di tengah dan di akhir. Tapi kalau lafif mafruk adalah huruf ilatnya terdapat di awal dan di akhir. Inilah yang membedakan ya antara lafif makrun dan lafif mafruk. Jangan terbalik ini ya. Kemudian berikutnya ada catatan memang untuk fi'il mu'tal ini ya. Yang pertama, fi'il mu'tal misal hanya ada dengan huruf waw dan huruf ya, seperti wa'ada dan yasara. Maka tidak ada dimulai dengan huruf alif, karena memang huruf alif itu sukun, dan bahwa asal kalimat bahasa Arab tidak dimulai dengan huruf sukun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada contoh itta'ada dan ittasala, ketika huruf tambahannya dihilangkan ya, itta'ada, ittasala, huruf tambahannya dihilangkan, maka dari kata itta'ada ini menjadi wa'ada. Dari kata ittasala itu berubah menjadi wasola. Ya, terutama ini kalau Anda ingin membuka kamus dari kata asli itta'ada itu apa, maka dari kata itta'ada berubah menjadi wa'ada. Maka antum nanti ngeceknya dalam kalimat wa'ada. Atau ittasala pun juga sama ya. Nanti jadi asal katanya adalah wasola. Maka kata itta'ada dan ittasala tetap disebut dengan fi'il misal. Kemudian yang ketiga, ain fi'il ajwaf itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama, ajwaf waw yang tetap pada asalnya ya, ajwaf waw yang tetap pada asalnya. Contohnya kata adalah hawala, kemudian awara, atau tanawala, atau tahawara. Nah, ini ajwaf waw yang tetap pada asalnya. Atau yang kedua, yang ba, ajwaf waw tetapi kemudian digantikan dengan alif. Contoh lah, termasuk ini ya, khawafa, maka dia akan berubah menjadi khafa ya. Bukan khawafa lagi, tapi khafa ya khafu khaufun. Khafa ya khafu khaufun ya, maka itu waktu pas masdar memang nanti berubah lagi ya. Khawafa, jadi asal katanya kata khafa itu sebetulnya khawafa ya, tapi karena ajwaf ya, maka wawunya digantikan dengan alif. Aqwama dari berubah menjadi aqama. Istaqwama berubah menjadi istaqoma ya. Kemudian ya, ajwaf ya termasuk yang tetap pada asalnya adalah pada kalimat ghaita, haida, baya'a, saya'a ya. Ini juga termasuk ya. Kemudian ajwaf yang kemudian diganti menjadi alif ya, contohnya ajwaf yang kemudian digantikan menjadi alif, yaitu pada kalimat bai'a ya. Baya'a, mohon maaf ya, baya'a ya. Di sana ada huruf ilah di tengah ya, maka berubah menjadi ba'a. Jai'a ya, maka huruf ya-nya dihilangkan berubah menjadi alif, maka berubah menjadi ja'a ya. Tapi kemudian nanti berubah juga yaji'u ya, ja'a yaji'u. Adya'a, maka berubah menjadi adza'a, ya-nya dirubah ya. Istahyara, istakhara, istahyara menjadi istakhara. Inilah perubahan beberapa di antaranya dari fi'il mu'tal ya.
yang ada huruf ilahnya. Mudah-mudahan ya, kita di sedikit ini kita bisa memahami perbedaan dan jenisnya antara fiil sahih dan fiil mu'tal dengan berbagai jenis-jenisnya. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ya, biar nanti kita tambah paham lagi, ya, mohon silahkan disimak ya video berikut sembari kita murojaah apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan juga ada hal baru yang mungkin kalian dapatkan. Silahkan menyimak, dan mungkin setelah ini kita akhiri. Jazakumullah khairal jazaa atas kehadirannya pada hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Alhamdulillah, kita telah sampai pada dars yang kelima atau pelajaran yang kelima, di mana insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang pembagian fi'il ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa fi'il terbagi menjadi tiga: fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Di mana fi'il madi adalah kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja untuk perbuatan yang sedang atau akan terjadi, kemudian fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya kita ambil satu kata, kataba, yang artinya telah menulis. Ini adalah fi'il madi. Fi'il mudharinya yaktubu, sedang menulis. Dan fi'il amarnya uktub, tulislah. Ini contoh-contoh jenis fi'il: fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Seluruh fi'il ini nantinya akan terbagi lagi menjadi dua bila ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya. Satu, fi'il sahih. Dua, fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak mengandung huruf ilat. Sebaliknya, fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat dalam definisi ilmu nahwu dan sorof ada tiga. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga adalah ya. Jadi apabila dalam huruf penyusun fi'il ada salah satu atau lebih huruf-huruf ilat ini, yakni alif, wawu, dan ya, maka fi'il tersebut merupakan fi'il mu'tal. Namun perlu dicatat bahwa alif yang dimaksud pada huruf ilat berbeda dengan hamzah. Saya ingatkan kembali bahwa alif bukanlah hamzah. Bila kita ingin bedakan secara mudah alif dengan hamzah, maka sederhananya bisa kita katakan bahwa alif yang berharokat baik fathah, dhammah, kasrah, atau sukun itu disebut dengan hamzah. Sedangkan alif sendiri tidaklah berharokat, melainkan dia fungsinya hanya untuk huruf mad atau memanjangkan kata. Contohnya ola. Ola yang artinya telah berkata. Ola setelah huruf qaf ada alif. Ini yang disebut dengan ilat. Adapun pada contoh akala yang artinya telah makan, maka itu bukan alif melainkan hamzah. Sehingga kita boleh mengatakan qala sebagai fi'il mu'tal karena ada huruf ilatnya atau alif. Tetapi kita tidak boleh mengatakan akala sebagai fi'il mu'tal karena itu bukan alif melainkan hamzah. Contoh lain untuk fi'il sahih sangat banyak, dan memang sebagian besar fi'il itu sahih, artinya tidak mengandung huruf ilat. Di antaranya kataba, menulis; qara'a, membaca; sami'a, mendengar; hamida, memuji; hasuna, baik; jamula,
contoh fi'il mu'tal yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Qala. Di mana mu'talnya? Setelah huruf qaf ada alif. Maka qala disebut dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini ada yang huruf ilatnya di depan, di tengah, dan di akhir. Contohnya, di depan, wa'ada, berjanji. Wado'a, meletakkan. Sementara di tengah, soma, berpuasa. Qama, berdiri. Di belakang, da'a, berdoa. Bana, membangun. Perhatikan bahwa semua fi'il tersebut mengandung huruf ilat. Lalu, apa manfaat kita mengetahui suatu fi'il itu sahih atau mu'tal? Manfaatnya adalah dengan mengetahui suatu fi'il sahih atau mu'tal, maka kita akan mengetahui tasrifnya atau pola perubahan kata. Kenapa? Karena tasrif fi'il sahih dengan tasrif fi'il mu'tal itu berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut. Fi'il madi, kataba. Fi'il mudhari, yaktubu. Fi'il amar, uktub. Fi'il madi, qala. Fi'il mudhari, yaqulu. Fi'il amar, qul. Kataba, fi'il madi, fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Lihat. Kataba yaktubu. Kataba ada 3 huruf. Dan ketiga-tiganya berharokat fathah. Dan fi'il amarnya adalah uktub. Bandingkan dengan fi'il mu'tal. Maka di sini ada sedikit perbedaan. Contohnya, qala. Qala ini memang 3 huruf. Tetapi lihat bahwa kata qala ini berharokat cuma 2, yakni qaf dan lam saja. Sedangkan alifnya tidak berharokat. Fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Padahal kalau mengikuti yaktubu seharusnya menjadi yaqwulu. Begitu pula fi'il amarnya. Apabila mengikuti uktub, maka seharusnya menjadi uqwul. Nah, ini salah satu manfaatnya kita mempelajari fi'il sahih dan fi'il mu'tal, di mana nanti akan kita pelajari bahwa perubahan kata pada fi'il mu'tal tidaklah sama antara satu kata dengan kata yang lain. Berbeda dengan fi'il sahih yang sudah ada aturan bakunya. Nah, bagi pemula, sangat penting untuk mempelajari fi'il sahih terlebih dahulu dibandingkan dengan fi'il mu'tal. Kenapa? Karena fi'il sahih rumusnya seragam, sedangkan fi'il mu'tal meskipun ada rumusnya akan tetapi tidak seragam. Kesimpulan dari pelajaran kali ini bahwa fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya terbagi menjadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak mengandung huruf alif, wawu, dan ya. Sedangkan fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung huruf alif, wawu, dan ya. Demikian, insya Allah cukup untuk pelajaran yang kelima.